Alkisah, hiduplah seorang raja dan ratu yang memiliki anak bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Rambut yang lurus, senyuman yang manis, dan wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Ia suka sekali menenun kain, apalagi jika kain tersebut berwarna merah. Karena kecantikannya itu, banyak pangeran dari kerajaan lain ingin menikah dengannya. Wahai Tuan, apakah aku boleh menikahi putrimu yang sangat cantik itu? Tidak Raja, biarkan aku saja yang menikahi putriku itu. Apaan kalian ini? Gadis cantik itu milikku dan akan menjadi milikku. Kalian tidak boleh mengambilnya dariku. Diam, tidak ada yang akan menikah. Dia putriku, kalian tidak berhak atasnya. Ada apa ini Kakanda? Kok teriak-teriak sampai terdengar dari dalam? Lihatlah ini, ada banyak sekali pangeran yang datang untuk melamar putrimu itu. Audionya jelas ini. Audionya jelas. Dari dalam, Dayang Sumbi yang mendengar hal itu pun tertawa. Yang tadi yang pertama. Ada saja sih kalau kan mereka ini. Mending aku lanjut menenun saja. Saat dia sedang asik menenun, tiba-tiba benang berwarna merah kesayangannya itu jatuh menggelinding keluar dari area kerajaan. Karena Dayang Sumbi tidak diperbolehkan keluar dari area kerajaan, maka ia bersumpah. Tuhan, aku bersumpah yang bisa mengembalikan benang itu. Jika ia perempuan, maka akan kujadikan saudara. Dan jika ia laki-laki, maka aku akan menikahinya. Tiba-tiba ada anjing yang datang ke dalam kerajaan tersebut dan menghampiri Dayang Sumbi. Awalnya Dayang Sumbi sangat kebingungan atas kehadiran anjing itu. Tapi selang beberapa detik setelahnya, Dayang Sumbi terkejut melihat apa yang dibawakan oleh anjing tersebut. Ternyata anjing itu membawakan benang bola merah milik Dayang Sumbi. Tapi mengapa harus anjing tidak? Karena Dayang Sumbi sudah bersumpah, maka janji itu harus ia tepati. Dayang Sumbi membawa sang anjing masuk menemui ayahanda dan menceritakan semua kejadian yang telah terjadi. Ayah, ini anjing yang akan menikah denganku. Apa-apaan ini Dayang Sumbi? Banyak pangeran tampan yang ingin menikahimu. Tapi mengapa anjing buruk rupa ini yang kau pilih untuk menjadi suamimu? Maaf ayah, tapi ini terjadi di luar kendaliku. Sudah, saya tidak mau mengurusi hal ini. Mulai detik ini, kamu bukan anakku lagi Dayang Sumbi. Bawa anjing itu pergi dari hadapanku. Jangan begitu Kakanda, dia juga putri kita. Dia bukan putriku. Tanpa disadari, ada salah satu Dayang yang melihat pertengkaran mereka. Lalu, ia memberitahukan berita tersebut kepada Dayang-Dayang lainnya. Kalian tahu gak sih, wanita yang Sumbi diusir dari kerajaan? Kamu tahu dari mana? Jangan ngarang ih. Kau tidak dapat diusir juga dari kerajaan kalau kamu sembarangan aja. Tidak, aku tidak berbicara sembarangan. Aku tadi melihat pertengkaran antara tuan dan putri. Bisa-bisanya kamu nguping percakapan mereka.
Tiba-tiba ada salah satu daya yang datang menghampiri mereka berlima. Hehehe, ada gosip, ada gosip. Apa-apa, kok kayaknya heboh banget. Si Dayang Sumbi itu ya diusir dari kerajaan di muka ini. Nah, kan bener kataku dia tuh diusir. Kalian sih gak percaya. Sudah, takut nanti kalau ada yang mendengar. Akhirnya, Dayang Sumbi membawa Ajeng itu pergi dari kerajaan. Aku kasih nama ini apa ya? Aha, aku punya ide. Ia memberi nama Ajeng itu Tumang. Dayang Sumbi dan Tumang tinggal di sebuah gubuk di dalam hutan. Berjalannya waktu, Dayang Sumbi mengetahui bahwa Tumang bukanlah anjing biasa. Saat datangnya bulan purnama, Tumang berubah menjadi pangeran yang sangat tampan. Hah? Apa-apaan ini? Kau siapa? Aku anjing yang akan menikah denganmu. Tidak mungkin. Untuk apa aku berbohong, permaisuriku? Iya, benar. Tumang adalah pangeran yang dijelma menjadi seekor anjing. Akhirnya, Dayang Sumbi pun menikah dengan Tumang, dan mereka hidup bahagia di sebuah hutan. Selang beberapa bulan, Dayang Sumbi memiliki anak yang diberi nama Sang Kuryang. Dan pada sore hari, Sang Kuryang, ibu sangat menginginkan hati rusa. Apakah boleh ibu meminta tolong kepadamu untuk mencarikan ibu hati rusa? Ajak Tumang untuk menemanimu. Siap ibunda, saya akan mencarikan hati rusa. Tumang, mari ikut bersamaku. Sang Kuryang sudah melakukan perjalanan dari sore hari sampai menjelang malam. Namun, ia tetap belum mendapatkan hati rusa yang diinginkan oleh ibunya. Dan tiba-tiba, ia bertemu dengan seekor babi hutan. Apapun pembeli babi hutan itu saja ya. Saat dia ingin memanah sang babi hutan, Tumang tiba-tiba mendorong Sang Kuryang sampai terjatuh ke tanah. Karena dia tahu bahwa babi hutan itu adalah jalan wayang yang tidak lain nenek dari Sang Kuryang. Karena Sang Kuryang kesal tidak jadi mendapatkan buruannya, lalu ia membunuh Sang Tumang dan mengambil hatinya. Tidak, apa yang aku lakukan? Aku sudah membunuh Tumang. Aku harus cepat-cepat memikirkan jasadnya. Sesampainya di rumah, Ibu, aku sudah membawakan hati rusa yang kau inginkan. Wah, terima kasih banyak ya Sang Kuryang. Ibu akan langsung memasaknya. karena Dayang Sumbi sangat senang, dia langsung cepat-cepat memasak hati yang diberikan anaknya tersebut. Sang Kuryang, makanannya sudah matang. Mari kita makan bersama. Setelah selesai memakan hati tersebut, Dayang Sumbi menyuruh Sang Kuryang memanggil Tumang untuk diberi makan. Sang Kuryang, tolong panggilkan Tumang. Ada makanan untuknya. Maaf Bu, sebenarnya yang kita makan tadi adalah hati milik Tumang. Apa? Mengapa kau melakukan hal itu? Apa ini balasanmu kepada Tumang? Dia yang sudah menemanimu selama ini. Dasar anak tidak tahu diri. Maaf Ibu, tapi hal ini aku lakukan karena aku merasa kesal kepada Tumang. Karena Tumanglah aku tidak jadi mendapat hati yang kau inginkan. Asal kamu tahu Sang Kuryang, hewan yang kau bunuh adalah ayah kandungmu sendiri. Tidak, Ibu pasti berbohong. Dayang Sumbi sangat marah karena perilaku anaknya itu. Lalu, ia membungkuk kepala Sang Kuryang dengan centang nasi yang terbuat dari kayu, sampai membuat kepala Sang Kuryang terluka. Sang Kuryang merasa bahwa ibunya sangat membencinya. Setelah itu, Sang Kuryang berlari ke dalam hutan sampai sudah tidak terlihat lagi pembunuhnya itu. Seakan-akan seperti ditolak oleh bumi. Dewi, apa yang kulakukan kepada anakku? Karena aku tidak tahu dia pergi kemana. Tolong Dewi, tolong saksikan kembali kami berdua. Dewi menjawab doa Dayang Sumbi. Ia memberikan anugerah berupa kecantikan yang ada kepadanya. Ternyata Sang Kuryang tinggal bersama guru bela diri yang sangat sakti. Guru tersebut mengajari ilmu bela diri kepada Sang Kuryang. Ia tumbuh menjadi
menjadi lelaki yang gagah dan rapi. Wahai Sang Guru, sekarang saatnya untuk aku membebaskanmu dengan kekuatan yang diberikan padamu. Gunakanlah kekuatan itu dengan sebaik mungkin. Siap Guru, terima kasih sudah menjaga terminal itu selama menembus tahun ini. Jasamu tidak akan pernah kulupakan sampai akhir. Wah, gadis itu sangat cantik sekali. Aku harus mencari cara agar bisa mendekatinya. Tiba-tiba Dea Sudi terjatuh karena jalanan yang dilewati sangat licin. Tentu saja aku tetap menangkapnya. Kalau tidak, kepala lain pasti sudah terburu oleh batu yang sangat keras itu. Terima kasih sudah menolongku. Ya, tidak apa-apa. Kamu cantik sekali. 2 minggu lamanya waktu yang mereka habiskan bersama. Ayo kejar aku. Tunggu aku, Dea Sudi. Kamu ini lemah sekali. Masa harus gitu doang udah capek? Astaga, kamu lucu sekali, Dea Sudi. Mendalami peran. Kita kan sudah lama berteman. Apakah kau tidak ingin memiliki hubungan yang lebih spesial daripada pertemanan? Apakah kau ingin menikah denganku, Dea Sudi? Dea Sudi dia tersenyum mendengar hal itu. Lalu dia meninggalkan pria itu sendirian. Dan pada keesokan harinya mereka berdua bertemu kembali di tepi pantai. Kau masih belum menjawab pertanyaanku yang kemarin. Tidak sengaja Dea Sudi melihat bekas luka di kepala pria yang ada di depannya. Lalu dia langsung teringat dengan anaknya, sang pria. Kepalamu kenapa? Kok ada bekas lukanya? Jadi dulu kepalaku dipukul oleh ibuku karena aku sudah membunuh anjing kesayangannya. Alangkah terkejutnya Dea Sudi mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh sang pria tentang bekas luka yang ada di kepalanya. Maaf, aku harus pulang duluan. Setidaknya, jawab dulu pertanyaanku. Jika kau ingin menikah denganku, aku punya satu syarat. Apakah syarat itu? Kau harus membuatkanku perahu raksasa dari kayu. Aku memberimu waktu mulai dari sekarang sampai fajar terbit nanti. Jika fajar sudah terbit, tetapi persyaratan itu belum terpenuhi, maka kau tidak bisa menikah denganku. Apakah tidak terlalu singkat waktu yang kau berikan kepadaku? Dea Sudi pergi begitu saja dan dia tidak menjawab pertanyaan sang pria. Saat Dea Sudi sampai di dalam rumahnya, Bagaimana ini? Semoga saja dia tidak bisa memenuhi persyaratan yang aku berikan. Aku tidak mau menikah dengan anakku sendiri. Aku harus mencari cara agar bisa terbebas dari pernikahan ini. Dea Sudi masih saja memikirkan cara untuk tidak menikahi sang anak. Sementara di tempat lain, sang pria sedang menyiapkan nikah untuk mengumpulkan teman-temannya dari Dasaji agar mereka bisa menjadi satu rumah juga dari Kalian harus bisa menolakku untuk
Langsung fajar kita. Siap, Tuan. Hei kalian semua, lihat sekali, fajar sudah bermenyingsing. Sabar, Tuan. Saat mereka sedang bergotong royong membuat perahu yang diinginkan oleh calon istrinya, Dayang Sumbi meminta tolong kepada Raja Sinta agar memberikan ketongan untuk menandakan bahwa Fajar sudah meninggal. Permisi, bisakah kalian menolongku untuk memberikan ketongan? Baiklah, aku akan membantumu. Pak, kamu ngapain sih bantuin dia? Gosipnya itu dia menikah dengan anjing loh. Membantu sesama manusia itu sebuah kebaikan. Sini aku biar membantu membunyikan kentongan itu. Kentongan pun berbunyi. Menantikan matahari telah terbit. Artinya, sang mulia gagal memenuhi syarat yang diberikan oleh Dayang Sumbi. Iya, fajar sudah menyingsing. Kita semua harus segera pergi. Kalau tidak, kita akan terbakar di sini. Ayo, segera pergi. Apa ini? Kenapa fajar sudah terbit? Berarti aku gagal untuk memenuhi persyaratannya. Aku bercuma meminta tolong kepada para jin itu. Sang Hyang, kamu gagal menikahiku. Lihat deh, mataharinya aja udah terbit. Dikarenakan amarah dari rasa putus asa yang sudah menghantui sang mulia, ia pun menendang perahu yang sudah hancur jadi itu. Dengan adanya mukjizat, perahu yang ditendang oleh sang mulia pun berubah menjadi gunung. Dan gunung itu disebut Gunung Tangkuban Perahu. Ya, beri tepuk tangannya untuk kelas 7E dengan judul